Pacan buruk. Kamu. Niatnya sih menggelar tradisi tahunan yang penuh berkah buat para santri. Tapi, waduh, siapa yang menyangka kalau acara semeriah ini malah berujung ketegangan yang bikin elus dada. Bukan cuma gara-gara hujan badai yang bikin barisan bubar jalan ya, tapi ada drama arogansi di jalanan yang hampir aja merusak kebahagiaan semua orang hari itu. Bayangkan, yang awalnya tuntutan ganti rugi uang, kok malah merembet sampai minta acara puncak besoknya dibubarkan total. Weh, kok malah ngelunjak ya? Kalau kalian main ke Jember, tepatnya di Jatisari, Kecamatan Jenggawah, akhir tahun ajaran itu selalu jadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena Pondok Pesantren Ar-Raudhoh rutin menggelar kirab santri tahunannya. Mulai dari santri TPQ, MTS, sampai anak-anak SMK. Semuanya tumpah ruah ke jalan. Nah, hebatnya, acara di sini itu nggak pernah monoton atau bikin bosen. Setiap tahun, pasti ada aja hal baru yang bikin warga penasaran. Tahun ini, wah jangan ditanya, meriahnya berkali-kali lipat. Di barisan paling depan, pasukan bendera udah gagah banget ngebuka jalan. Disusul sama para lulusan kebanggaan. Ditambah lagi tabuhan drum band yang bertalu-talu. Wah, pokoknya langsung bikin seisi Jatisari ikut. Tapi ada satu pemandangan unik nih yang bikin ribuan pasang mata melongo. Coba deh, perhatikan gaun dan kostum yang dipakai sama beberapa peserta kirab ini. Wow, anggun banget kan? Tapi tahu nggak kalian modalnya dari apa? Bukan dari kain sutra atau butik mahal loh. Kostum-kostum mewah ini dirajut langsung dari lembaran kresek bekas dan sisa-sisa kertas buku yang udah nggak terpakai. Kreatif banget kan? Di balik keunikan ini, sebenarnya ada pesan yang dalam banget. Para santri pengen nunjukin kalau sesuatu yang awalnya dianggap sampah atau nggak berharga, kalau disentuh dengan ketulusan dan kreativitas, bisa berubah jadi mahakarya yang luar biasa bernilai. Keren banget. Karnaval lagi seru-serunya nih ya. Kira-kira baru jalan sekitar 40%-an deh. Langkah kaki santri masih pada semangat. Tiba-tiba langit langsung gelap dan makbres. Hujan deras langsung tumpah ruah dari langit. Suasana yang tadinya megah seketika berubah jadi super riuh. Tapi disinilah lucunya. Namanya juga kejadian alam ya. Momen-momen kocak yang natural langsung terekam kamera. Itu tuh, lihat deh. Maskot macan yang tadinya di barisan drum band kelihatan gagah dan sangar, begitu diguyur hujan langsung lari terbirit-birit nyari emperan toko. Belum lagi kepanikan warga sekitar yang buru-buru nyelamatin jemuran, orang-orang yang rebutan tempat berteduh, sampai ada yang kepleset karena panik takut basah. Bener-bener hiburan gratis di tengah badai. Sayangnya, di tengah gerimis yang mulai mereda, ada drama lain yang tensinya malah makin panas di sudut jalan umum. Jadi begini ceritanya. Ada mobil pickup Grand Max yang lagi bawa sound system raksasa terpaksa berhenti di tengah jalan. Ya posisinya emang gak bisa melipir, soalnya muatannya oversize alias gede banget. Lagian, kanan kiri jalan juga penuh sama lapak pedagang. Sebenarnya panitia kirab itu udah pinter. Di ujung pertigaan jalan, jalur udah di stop total biar gak ada kendaraan lawan arah yang masuk demi menghindari macet. SOP-nya udah bener banget. Tapi, entah gimana ada satu mobil minibus SUV, kalau nggak Terios ya rush hitam, yang nekat nerobos masuk. Begitu papasan sama pickup, ya otomatis macet cet, jalur nggak muat. Bukannya ngalah, si pengemudi minibus ini malah maksa maju sampai akhirnya krik. Gesekan fisik antar mobil nggak bisa dihindari. Nah, yang bikin gregetan itu begini. Posisi pickup Grand Max itu lagi diam total loh. Yang bergerak dan maksa maju kan si minibus. Tapi begitu kesenggol, yang punya minibus malah yang ngamuk dan gak terima. Lah, kok jadi dia yang lebih galak?
Miskomunikasi makin menjadi-jadi karena mereka nggak langsung ketemu panitia inti. Akhirnya, pemilik minibus ini diarahkan langsung ke kediaman pengasuh pondok. Dari jam 2 siang sampai mau maghrib, mereka tetap kekeh bertahan di sana, menuntut ganti rugi jutaan rupiah. Nggak cuma itu, pas polisi datang buat mediasi, tuntutannya malah makin aneh-aneh. Mereka minta acara puncak hari kedua yang isinya pengajian dan pembagian hadiah santri berprestasi untuk dibubarkan. Wah, suasana langsung memanas. Apalagi si penuntut ini sempat nunjuk-nunjuk ke arah pengasuh pondok. Warga Jatisari yang lihat jelas langsung naik darah. Kurang sopan banget kan? Padahal acara ini legal dan udah kantongi izin resmi dari kepolisian. Untungnya, disinilah karisma seorang ulama diuji. Dengan ketenangan dan kelapangan hati yang luar biasa, Kiai Haji Lutfi langsung turun tangan menenangkan warga agar nggak main hakim sendiri. Begitu surat izin dari kepolisian ditunjukkan secara tegas, si penuntut tadi langsung mati kutu. Meskipun masih ngedumel tipis-tipis, akhirnya mereka mutusin buat pergi dan masalah selesai secara damai. Alhamdulillah. Badai totalitas udah berlalu, drama jalanan juga udah kelar. Karena pada akhirnya, kesabaran dan kebenaran pasti nemu jalannya sendiri kan? Bersamaan dengan redanya masalah di kediaman pengasuh, kemeriahan karnaval di jalanan ternyata tetap gaspol. Acara sore itu ditutup dengan iring-iringan sound system raksasa yang suaranya bener-bener menggetarkan seluruh bulu kuduk. Tapi ya inilah tontonan yang paling disukai dan dinanti sama warga Jatisari Jenggawah. Drama boleh ada, tapi semangat para santri Ar-Raudah gak akan pernah bisa dibendung oleh ego manusia. Sampai jumpa di keseruan kirap tahun depan.